Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Dianto. Saya adalah dosen di Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Baik, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan yang akan saya demonstrasikan terkait proses pengajarannya. Sebelum itu, saya akan memaparkan terkait apa itu mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan, beserta tujuan dan juga manfaatnya. Nah, seperti yang sudah kita lihat, di sini saya akan memaparkan terkait mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan di Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, jurusan Kesehatan. Ini adalah mata kuliah yang diampu pada mahasiswa semester 6 dalam program studi D4 atau jenjang perkuliahan 4 tahun di Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Baik. Ya, ini terkait mata kuliah workshop itu adalah mata kuliah yang dia memfokuskan kepada proyek. Proyek di sini adalah pembuatan inovasi produk pengembangan perangkat lunak untuk membantu menyelesaikan kebutuhan industri atau perusahaan di bidang pelayanan kesehatan terkait kira-kira problem apa yang nanti akan ditemukan oleh mahasiswa-mahasiswi yang telah menempuh perkuliahan di Prodi MIK mulai dari semester 1 sampai hingga semester 6. Nah, output dari mata kuliah ini adalah produk inovatif, yang mana produk inovatif tersebut sesuai kebutuhan dari industri. Industrinya di sini adalah industri dari fasilitas pelayanan kesehatan, karena pada Prodi MIK atau Manajemen Informasi Kesehatan, Fasiankes adalah tujuan atau target kita selaku Prodi MIK untuk tempat melakukan inovasi dan pengembangan terkait kebutuhan-kebutuhan yang ada pada saat ini. Nah, di mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan untuk bekerja sama dalam tim, kemudian mengeluarkan inovasi dan juga kreativitasnya dari apa-apa yang mereka sudah temukan, mulai dari semester 1 hingga semester 6, apa-apa yang sudah mereka pelajari, apa-apa yang mereka sudah temukan dari kondisi di lapangan, di industri maupun di Fasiankes, terkait kira-kira pengembangan apa yang bisa dikerjakan oleh mereka, yang itu bisa mereka berikan ke industri yang sudah bekerja sama dengan Prodi MIK. Untuk pengerjaannya dalam mata kuliah ini, yaitu mata kuliah project, yang mana nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, seperti yang kita lihat, pada mata kuliah workshop ini, ya, seperti yang kita ketahui, ini adalah mata kuliah yang terkait dan juga bersinggungan dengan workshop pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan. Mata kuliah ini diberikan pada semester 6, yang mana mata kuliah ini juga mendasari dari ketiga keilmuan, yaitu keilmuan IT, manajemen, dan juga keilmuan medis, yang itu sudah mereka mahasiswa dapatkan dan mahasiswa pelajari mulai dari semester 1 hingga semester 6. Untuk mata kuliahnya seperti yang sudah terlihat, jadi di sini saya akan mencoba jelaskan mata kuliah dari semester 1 hingga semester 6, kemudian blok-blok warna ini adalah mewakili terkait keilmuan yang mereka sudah dapatkan di semester sebelumnya. Seperti yang warna hijau, di sini warna hijau untuk mata kuliah manajemen, merah untuk mata kuliah medis, kemudian biru itu adalah mata kuliah di bidang teknologi informasi atau IT. Nah, khusus untuk yang warna merah, mata kuliah medis di sini diampu juga selain oleh Bapak Ibu dosen yang ada di Prodi MIK, juga diampu oleh industri. Jadi dari industri kita undang untuk mereka membagikan ilmu dan juga membagikan pengalaman yang sudah mereka dapatkan khususnya dalam topik mata kuliah tersebut. Ini juga sama, jadi mulai dari mata kuliah semester 1, 2, 3, 4, 5, hingga 6. Nah, di sini seperti yang kita lihat ada mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mana dia menjadi project based learning pada prodi kita atau prodi kami di MIK
untuk mengunggah kreativitas mahasiswa dan juga memfasilitasi mahasiswa supaya bisa berinovasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di industri atau di Fasiankes. Ini adalah aktivitas pada mata kuliah workshop PPL bidang kesehatan, mulai dari dalam satu semester yang mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Jadi memang mata kuliah ini adalah mata kuliah project, otomatis karena ini mata kuliah project berdasarkan dari PPL atau project based learning, maka dalam setiap pertemuannya kita arahkan untuk langsung studi kasus ya. Jadi studi kasus dan juga praktikum. Jadi nanti dalam praktikum kita akan adakan sesi diskusi dalam setiap pertemuannya, di setiap minggunya, diskusi, kemudian project. Setelah itu progresnya bagaimana, kita lakukan proses monitoring, design thinkingnya seperti apa, hingga penyelesaian masalahnya. Nanti pada pertemuan ke-16 atau di minggu ke-16, mahasiswa akan melakukan kegiatan pameran. Pameran ini adalah pameran yang nanti akan dihadiri oleh baik Bapak Ibu dosen di lingkungan prodi, di lingkungan Jurkes, dan juga di lingkungan Polij, serta yang utama di lingkungan Fasiankes atau industri yang memang sudah bekerja sama dengan kita. Untuk proses penilaiannya pada mata kuliah ini dilakukan menggunakan scan QR code pada saat pameran, yang mana nanti scan QR code tersebut akan mengarah pada Google Form yang peserta bisa isi terkait penilaian pada Google Form tersebut untuk masing-masing kelompok atau masing-masing tim yang memang mereka sudah melakukan produk inovasinya. Nah, siapa yang bisa menilai? Yang bisa menilai adalah perwakilan dari industri Fasiankes, stakeholder, Bapak Ibu dosen di Prodi, MIK, di lingkungan jurusan kesehatan, dan juga di lingkungan Polij. Untuk indikator penilaiannya pada Google Form, itu ada dua yang akan dinilai. Yang pertama adalah dari segi template ataupun tampilan dari aplikasinya atau project-nya. Itu seperti apa? Nah, ring penilaiannya itu dari angka 60 hingga 100. Lalu untuk fitur atau bobot aplikasi, terkait ini adalah kemanfaatannya seperti apa terhadap industri yang memang mereka targetkan. Yang mahasiswa targetkan, yang mahasiswa tuju, kira-kira dari produk tersebut atau inovasi tersebut apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada industri. Nah, penilaian tersebut itu akan dibebankan kepada peserta atau pengunjung di sini, mohon maaf. Jadi pengunjung di sini adalah Bapak Ibu dosen, stakeholder dan industri itu akan menilai kira-kira fitur atau bobotnya seperti apa. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan pameran yang mana kita akan rutin melakukan setiap dalam di akhir semester untuk memberikan penilaian kepada masing-masing kelompok, yang mana penilaian ini akan menjadi penilaian akhir bagi mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan. Nah, untuk target PPL pada mata kuliah ini seperti yang kita lihat, jadi mata kuliah ini merupakan dasar dari PBL, Project Based Learning. Bagaimana Project Based Learning tersebut? Harapannya akan menghasilkan sebuah produk atau inovasi di bidang Fasiankes yang kemudian didemonstrasikan dan ditunjukkan pada saat pameran dengan mengundang dunia industri atau Dudika. Nah, berdasarkan dari inovasi dan produk tersebut tentunya akan dibimbing oleh Bapak Ibu dosen, yang mana itu mungkin berkaitan dengan penelitian dari Bapak Ibu dosen ataupun dari permintaan industri itu sendiri. Ujung-ujungnya adalah dari kedua hal tersebut maka akan menghasilkan sebuah produk, yang mana produk tersebut harapannya bisa di HKI-kan dan juga produk tersebut bisa diimplementasikan pada industri dan tercatat pada jurnal atau publikasi. Ini adalah roadmap dari PBL pada mata kuliah ini. Seperti yang kita lihat, untuk yang warna merah itu adalah mata kuliah kita, mata kuliah Project Based Learning, mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan, yang mana ini nanti merupakan hilirisasi dari roadmap pada prodi kita, yang mana seperti yang kita lihat sumbernya dari indikator kinerja utama Kemdikbud, jadi inputnya adalah dari dunia industri ke kampus, kemudian untuk proses kampus dalam pengembangan inovasi dan juga penggodokan dari segi
kira-kira untuk menyelesaikan masalahnya bagaimana, kebutuhan industrinya apa, itu dilakukan pada mata kuliah ini. Outputnya adalah dari kampus kita berikan kembali kepada dunia industri, kira-kira apakah sudah sesuai dengan kebutuhan industri melalui mata kuliah ini. Nah, harapannya dari mata kuliah ini, maka nanti ke depannya kita akan merintis sebuah teaching factory yang mana seperti slogan yang ada pada kampus kita, kampus Politeknik Negeri Jember adalah kita adalah kampus yang memiliki banyak TEVA atau rintisan teaching factory. Jadi untuk prodi MIK, TEVA yang direncanakan adalah Hospital Care Center, jadi proses pelayanan kesehatan yang mana itu sesuai dengan tujuan dari manajemen informasi kesehatan. Hilirisasinya adalah di UPT Poliklinik Poli C, salah satunya, dan juga di industri-industri Fasiankes yang memang sudah bekerja sama dengan kita, Prodi MIK jurusan kesehatan. Nah, ini adalah mitra atau dudinya, jadi organisasi profesi atau Pormiki, kemudian instansi atau industri pelayanan kesehatan yang memang sudah bermitra. Ini adalah goals dari mata kuliah ini. Jadi, mata kuliah PBL, workshop pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan, goals-nya adalah kita bisa merintis sebuah teaching factory, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan dari teaching factory tersebut itu memiliki beberapa unit pelayanan atau pengelolaan, mulai dari tempat pendaftaran pasien, pelayanan, assembling, coding, indexing, dan seterusnya. Memang itu sangat erat sekali dan sangat akrab sekali pada Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Ujung-ujungnya dari poin yang memang ini menjadi tujuannya adalah kita akan mendasarkan pada 3 hal, yaitu EHR, EMR, dan juga PHR. EHR adalah Electronic Health Record, EMR adalah Electronic Medical Record, dan PHR adalah Personal Health Record. Jadi memang output akhir dari mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan ini adalah 3 hal itu tadi. Jadi pengembangan produknya, inovasinya itu pasti akan berkaitan erat dengan EHR, EMR, serta PHR. Berikut yang bisa saya jelaskan terkait mata kuliah ini. Untuk sesi berikutnya, kita akan langsung pada sesi perkuliahan yang akan disampaikan pada saat berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa kabarnya? Sehat? Malah kaku. Jadi gini ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan. Jadi nanti di mata kuliah itu merupakan ringkasan dari selama kalian mulai kuliah di semester 1 sampai semester 5. Jadi nanti semester 1 kalian dapat mata kuliah apa, itu kan ada macam-macam. Dari semester 1 sampai semester 5. Itu kira-kira materinya apa aja itu yang sudah kalian dapatkan? Keilmuan apa yang sudah didapatkan selama semester 1 sampai sekarang di semester 6? Manajemen, terus satunya apa lagi? Statistik, apa lagi? Coding. Terus manajemen data informasi kesehatan. Nah, itu kan dari keempat bidang keilmuan itu pasti ada tujuannya. Kenapa kok kalian mempelajari itu gitu ya. Tentunya kalian sudah pernah mendapatkan materi terkait di pertemuan sebelumnya atau di mata kuliah lain yang membahas tentang PMK terbaru yang dari rekam medis manual terus sekarang berubah ke elektronik gitu. Nah, untuk bisa menjawab tantangan itu, otomatis kan di industri atau di Fasiankes semuanya sudah seperti itu. Otomatis sekarang kalian calon dari PMIK atau perekam medis yang nanti akan ke industri di Fasiankes, dengan adanya PMK itu otomatis harus bisa menguasai tantangan itu tadi gitu ya. Nah, tantangan itu maka caranya adalah di mata kuliah ini gitu. Jadi di mata kuliah ini itu terkait pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan. Tujuannya apa Pak? Kok kita perlu mempelajari mata kuliah ini? Kenapa kok tidak ya mata kuliah secara umumnya, kenapa kok harus project gitu ya? Jadi memang pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan ini itu tujuannya untuk kalian kreativitas kalian itu ditunjukkan di sini.
Jadi mulai dari semester 1 sampai sekarang kalian di semester 6, kreativitasnya seperti apa? Kemudian secara kalian langsung ke lapangan, ke industri, kan sudah kemana aja? Ke puskesmas sudah ya? Ke rumah sakit juga sudah, baik itu di sekitar Jember ataupun di luar Jember gitu. Nah, di situ temuannya apa saja ini yang bisa kalian berikan solusi, kalian buatkan suatu produk terkait kira-kira di industri itu kebutuhannya seperti apa gitu. Nah, di mata kuliah ini itu kita fasilitasi. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah project yang mana nanti sistem penilaiannya itu nanti di semester akhir. Jadi nanti kalian nggak ada UTS UAS seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu terkait pengenalan. Nggak ada UTS, nggak ada UAS, berarti penilaiannya dari apa Pak? Murni dari project. Nah, projectnya ini nanti per kelompok. Jadi kalian sudah membuat kelompok kan sekarang? Arahannya sudah di minggu lalu, sudah membuat kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ada pada pertemuan minggu kedua. Materinya apa? Materinya terkait identifikasi strategi masalah. Nah, sebelum bisa menyelesaikan proyek yang nanti kalian kerjakan, kalian harus tahu dulu masalahnya apa kira-kira di Fasyankes gitu ya, yang sudah pernah kalian kunjungi atau yang kalian tahu. Nanti setelah itu baru dibuat proyeknya seperti apa, kemudian cara penyelesaiannya menggunakan apa, apakah menggunakan dari sisi keilmuan manajemennya atau dari sisi manajemen datanya, dari termasuk apakah nanti kalian akan mendesain sesuatu produk gitu fisik atau nanti kalian malah membuat aplikasi dan seterusnya gitu ya. Nah, itu nanti di mata kuliah ini. Oke, baik. Sebelum ke sana, identifikasinya dulu. Ada yang tahu kira-kira identifikasi itu seperti apa strategi masalah? Bebas, apa aja boleh ngomong. Salah enggak apa-apa. Ada yang tahu? Ya, identifikasi strategi masalah itu berarti tujuan kalian adalah mengidentifikasi. Identifikasi itu kan berarti mengetahui kira-kira masalah apa yang ada di yang kalian tentukan lokasinya. Di sini sekarang ada berapa kelompok? 5 kelompok. Nah, sekarang di praktikum kali ini kita akan coba belajar itu gitu ya. Saya jelaskan dulu untuk bahan praktikumnya. Jadi sekarang minggu kedua, pokok bahasanya terkait identifikasi strategi masalah. Kenapa kok harus mengidentifikasi? Di sini sudah ada di capaian pembelajaran, bisa kalian lihat ya. Jadi mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah yang ditemukan selama praktek atau magang di instansi pelayanan kesehatan. Kalian kan sudah pernah itu ke puskesmas, ke rumah sakit di sekitar Jember, sama terus kunjungan waktu semester 2 ya? Iya. Sudah pernah. Jadi kalian paling nggak tahu ini kira-kira masalahnya apa ini di sekitar yang sudah pernah kalian lakukan gitu. Terus yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa masalah yang sudah dikumpulkan dari sudut pandang customer, company, dan competition. Maksudnya di sini adalah customer di sini siapa kalau mereka medis? Customernya siapa berarti? Pasien. Selain pasien? Dokter. Selain dokter? Perawat, kemudian bidan, apoteker, ahli gizi, dan seterusnya. Itu pelanggan kalian di situ nanti. Karena kenapa kok itu jadi pelanggan? Karena nanti kalian yang akan menyediakan data di situ kan. Kalian menyajikan data, kalian akan melakukan analisis di situ. Itu customernya di situ. Lalu yang kedua company. Company di sini siapa? Rumah sakit atau Fasyankes gitu ya. Itu kan company-nya dari sisi perusahaan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir competition. Competition itu siapa berarti kompetisinya? Kalau misalkan perusahaannya rumah sakit gitu, berarti pesaingnya siapa? Rumah sakit yang lain gitu kan. Kalau di Jember berarti misalkan ada rumah sakit Jember Klinik. Jember Klinik berarti pesaingnya mungkin BKT yang dekat sekitar situ kan. Kalau Kaliwates mungkin pesaingnya yang dekat sekitar situ Bina Sehat gitu ya. Nah, itu merupakan pesaing. Nah, jadi kita targetnya untuk capaian pembelajaran ini ada 2. Jadi yang pertama mengidentifikasi masalahnya. Kalian tuliskan aja nanti masing-masing kelompok berdasarkan dari pengalaman dan pengetahuan
dan pemahaman selama kalian kuliah di sini, sampaikan di situ. Kira-kira masalah apa yang itu sekiranya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sudah kalian pernah pelajari di sini semester 1 sampai semester 6. Setelah itu yang kedua, nanti baru masuk ke analisisnya. Analisisnya apa saja nih yang dikerjakan gitu ya. Jadi itu capaiannya, lalu indikator. Jadi indikatornya melakukan artikulasi permasalahan strategis yang dirasa menjadi tantangan ekosistem. Ekosistem itu berarti lingkungan. Bisa dilihat dari sisi atau dari kacamata pelanggan, perusahaan, ataupun dari sisi pesaing kita gitu. Contoh masalah nih, misalkan dari sisi competition, apa kira-kira identifikasi masalahnya? Misalkan di Rumah Sakit Jember Klinik sudah menerapkan SIM RS, di DKT ternyata masih belum. Nah itu jadi suatu permasalahan gitu. Itu bisa dimasukkan ke identifikasi masalah. Terus kalau misalkan dari sisi pelanggan, ada yang sudah pernah ke Rumah Sakit Jember Klinik? Baik sebagai konsumen maupun sebagai pereka medis gitu ya, atau sebagai mahasiswa gitu. Kalau di Jember Klinik itu kan sudah ada ini ya, sudah ada apa sih itu yang bisa chatting melalui handphone itu? Hah? Booking online, sistem booking online. Terus ini juga telemedicine-nya sudah ada kan di sana. Konsultasi dengan rumah sakit, dengan dokter, pelayanan kesehatan di sana kan sudah ada itu. Nah, kalau di sisi rumah sakit misalkan di DKT apakah juga sudah ada? Ada yang sudah pernah ke DKT? Nah, di sana ada apa enggak? Belum ya? Nah, itu bisa jadi identifikasi permasalahan. Kenapa? Dari sisi pesaing di situ tadi. Pesaingnya dari sisi pelanggan kan berarti kalau dari sisi customer harus banyak-banyak cari pelanggan di situ. Nah, itu bisa jadi identifikasinya, nanti bisa dituliskan di situ. Kemudian kalau dari sisi perusahaan itu sendiri atau dari sisi rumah sakit atau Fasiankes berarti mungkin kemampuan manajerialnya, manajemen pelayanannya yang awalnya masih manual, mungkin terus disarankan menjadi elektronik dan seterusnya. Itu bisa menjadi saran gitu ya, jadi masukan juga. Nah, indikatornya itu, jadi kita sudah tahu capaiannya tadi, lalu indikatornya. Terus sekarang alat dan bahan praktikum. Kertas folio atau A4 bebas, pokoknya kertas berfolio ya. Sekarang sudah dibagikan kertas folio kan masing-masing kelompok. Lalu pensil, ballpoint atau spidol terserah. Lalu habis itu internet. Saya rasa masing-masing dari kalian punya internet. Jadi bisa googling kira-kira permasalahannya apa. Lalu yang berikutnya komputer atau laptop. Di depan kalian juga sudah ada komputer, ada yang juga sudah membawa laptop. Silahkan diidentifikasi kira-kira apa masalah yang itu menjadi ingin kalian angkat gitu ya, masing-masing kelompok. Oke, prosedur kerjanya ada 2, pembagian kelompok sudah. Lalu yang kedua, masing-masing kelompok mengidentifikasi masalah, habis itu dibuat laporannya. Laporannya di kertas folio bergaris saja. Nanti setelah itu kita diskusikan dalam sesi tanya jawab ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas dari tugasnya? Oke, kalau sudah silakan dikerjakan. Oke, dari yang sudah kalian lakukan praktikumnya, kira-kira sudah cukup jelas ya nanti identifikasi masalahnya apa saja. Tadi saya cek masing-masing kelompok juga sudah tahu atau sudah cukup memahami kira-kira permasalahan apa yang nanti akan diangkat pada proyek di semester ini. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Yang lain? Tidak ada? Yes, kamu dulu. Apakah harus sistem untuk mata kuliah ini gitu kan ya, mata kuliah pengembang, namanya aja pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan gitu ya. Jadi ya notabene-nya memang harus secara perangkat lunak. Tapi memang dari kakak-kakak tingkatmu yang sebelum-sebelumnya itu
ini kan kita sudah mulai 2021. Itu ada yang bukan sistem. Jadi dia membuat produk secara istilahnya produk fisik gitu ya. Jadi dia membuat waktu itu desain sampul dari berkas rekam medis. Contohnya seperti itu. Jadi memang ada yang urgensinya apa? Kenapa kok dia membuat itu? Ya karena memang di Fasiankes itu belum ada untuk sampul berkas rekam medisnya, makanya dia membuat itu tadi. Tapi yang kita selalu tekankan dalam mata kuliah ini, mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan ini, itu harus sesuai dengan problem di lapangan. Makanya kalian di pertemuan ini membahas terkait identifikasi permasalahan itu tadi. Jadi biar benar-benar valid masalahnya. Kenapa kok harus valid? Karena nanti di akhir semester waktu kalian pameran, nanti kan ini kan outputnya pameran. Nah itu nanti akan dihadiri oleh industri. Jadi orang-orang rumah sakit, CI, orang-orang perekam medis yang memang dia sudah ada di industri, baik itu puskesmas, klinik, sampai ke rumah sakit. Tapi memang yang di sekitar Jember yang diprioritaskan. Jadi itu. Jadi kalau misalkan nanti mata kuliah ini mau membuat itu tadi, mau membuat desain gitu ya, enggak apa-apa membuat desain, tapi memang benar-benar harus proper desainnya. Jadi nggak hanya yang desain, pokoknya desain gini, tapi memang benar-benar yang inovasinya ada di situ. Gitu opsinya. Terus ada lagi yang dia, kalau kebijakan belum ada output kebijakan. Kebijakan misalkan SOP gitu. SOP karena kan SOP kan terlalu ini ya, politis biasanya kan terkait SOP itu. Dan terlalu subjektif juga, jadi kurang bisa masuk dalam output pada mata kuliah ini gitu. Jadi memang rata-rata project fisik outputnya, baik itu desain berkas rekam medisnya, ataupun desain formulirnya, ataupun nanti proses penyimpanannya, ataupun rak. Ada juga itu yang mendesain rak. Jadi rak penyimpanan yang seperti apa, yang dengan bahan yang minimum, tapi dari sisi kekuatan dan efisiensi, biaya, dan juga bahan itu cukup bagus. Nah, itu juga bisa itu jadi inovasi. Jadi banyak kemungkinannya, nanti tergantung kreativitas kalian gitu ya. Selebihnya selain itu ya secara umum aplikasi memang. Karena kan PMK kita kan semua diarahkan rekam medis elektronik di situ. Ada juga yang desain, misalkan desain UI UX-nya, tampilan dari aplikasi telemedicine, tapi dia kok buat secara kompleks di situ. Masing-masing pelayanan termasuk, dan juga alur dari sistemnya, ada juga yang seperti itu. Jadi nggak harus ngoding. Kecerdasan buatan mata kuliahnya sudah dapat belum? Sudah. Nah itu bisa juga, misalkan idenya nanti membuat aplikasi laporan secara otomatis perhitungan Borlostoi misalkan. Kan secara ini kan masih manual tuh ngitungnya di Fasiankes. Nah itu kalian buatkan programnya juga bisa. Apakah membuat program itu harus ahli komputasi, coding gitu? Nggak harus. Excel kan bisa membuat aplikasi. Nah itu salah satu cara. Nanti ketika kalian melakukan itu, bisa kalian melakukan atau menerapkan inovasi itu tadi. Gitu ya? Sudah jelas? Jadi nanti pertemuan berikutnya kita langsung bahas ke sesi berikutnya. Jadi nanti dari yang sudah kalian buat itu, kalian jadikan PPT. Nanti setelah dari identifikasi masalah sudah banyak, PPT-nya sudah jadi, nanti di minggu depan dipresentasikan. Lalu nanti kita pilih dari semua identifikasi masalah mana yang 3 prioritas misalkan. Nanti setelah itu baru dikembangkan lagi. Gitu ya? Saya rasa sudah cukup. Apakah ada pertanyaan lain? Sudah cukup ya, sudah jelas. Jadi praktikum kali ini sudah jelas terkait pertemuan 2, identifikasi strategi masalah pada mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan. Nanti pertemuan ketiga kita akan mengidentifikasi lagi, istilahnya memampatkan lagi dari yang sudah kalian temukan, kalian tuliskan PPT, presentasi, nanti kita diskusi lagi di situ ya. Kelompoknya sama, mulai pertama kali pertemuan 1 sampai akhir tetap tidak berubah karena nanti proyeknya masing-masing kelompok.
Oke, kalau sudah cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Praktikum kali ini kita tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.